Ya Allah, cabut kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang tidak amanah, yang munafik, yang banyak bohong untuk rakyat Indonesia. Cabutlah juga wakil-wakil rakyat, amanahnya yang sudah dibebankan kepada mereka, mereka hianati. Cabut kekuasaan mereka ya Allah. Kau berikan azab kepada mereka karena mereka telah mengkhianati rakyatnya sendiri. Ya Allah ilahi Rabbi, ya Ghafurur Rahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sisi lain Kau Maha Pengampun ya Allah. Ampunkanlah juga mereka, beri kesempatan mereka bertobat. Kami berharap mereka mau bertobat. Tapi jika kesempatan taubat ini dia lecehkan juga ya Allah, dia merasa sok jago, merasa hebat, maka turunkan benar-benar azab-Mu kepada mereka ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena Engkau lah yang menghinakan mereka, tapi Engkau juga bisa memuliakan mereka. Engkau telah muliakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, di dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ayo rakyat Indonesia, kalian harus melek politik. Kalau kita sekarang melek politik, insya Allah ke depan generasi muda kita ini akan melek politik. Ingat Mas Bro, negara ini negara yang kaya. Negara ini kekayaannya banyak dirampok oleh maling-maling, para mafia. Itu karena disebabkan kita buta politik, tidak melek politik. Jadi kalau kita ingin jadi bos di negeri sendiri, kita ingin melihat generasi muda jadi bos di negeri sendiri, ayo kita melek politik. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jika kita melihat video barusan di mana ada seseorang pentolan FPI, seseorang yang merupakan pengacara FPI, yang mana FPI-nya sudah bubar karena terlibat jaringan terorisme. Dia ini juga merupakan pendukung Habib Rizik yang memang sudah nyata dan terbukti terlibat dalam teroris dan aksi makar kepada negara Indonesia. Doa-doa dari orang-orang yang kotor seperti mereka-mereka ini tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah terwujud. Kenapa? Doanya kotor. Doa itu seperti menghidangkan makanan. Ketika kita menghidangkan makanan, menyajikan makanan kepada seseorang dalam keadaan kotor, maka saya yakin yang kita kasih makan itu akan marah-marah, akan mencak, akan ngedumel. Begitu pula Tuhan kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan kita dengan kata-kata yang kotor, sumpah serapah, penuh kebencian, hoax, kotor pokoknya, ada hujat, ada melaknat, tentu saja Tuhan kita itu bukan melaknat kepada yang didoakan, tetapi akan melaknat kepada yang mendoakan. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah itu maha suci, suka yang suci-suci, suka yang bersih-bersih. Ala laknatullah ala zalimin. Perbuatan zalim itu perbuatan kotor. Allah melaknat orang-orang yang berbuat kotor, yang berdoa dengan kotor. Makanya perhatikan orang-orang kotor seperti Rizik Syihab, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat dulu,
itu doanya ditolak oleh Allah. Dan malah berbalik kehinaan ditimpakan oleh Tuhan semesta alam kepada mereka yang berdoa dengan kotor. Ini ada lagi nih, si borokokok, si bakekok, si blekok berdoa persis seperti yang dilakukan Rizik Syihab. Rizik Syihab sudah kena batunya, ini orang belum kena batunya. Berdoa itu ada tata cara, ada ilmunya, nggak asal-asalan. Kita berdoa biasanya untuk kebaikan sendiri minimalnya. Coba aja, kalau kita berdoa itu kebanyakan doa-doanya itu mendoakan orang lain atau mendoakan diri sendiri. Jujur aja bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ketika kita berdoa apakah banyak menyebut diri sendiri atau orang lain? Biasanya umumnya itu mendoakan diri sendiri, karena kita yang butuh kepada Tuhan kita butuh pertolongan Tuhan kita agar kita ini diselamatkan, diberkahi, dimuliakan. Itu fungsi berdoa, bukan berdoa melaknat orang lain, bukan berdoa menggibahi orang lain. Ya biasanya kalau doa-doa jahat itu ya kembali kepada dirinya sendiri, karena fungsi doa itu pada dasarnya mendoakan diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang mendoakan ya Allah hancurkan mereka, biasanya yang berdoa yang hancur. Ya Allah mampuskan mereka, biasanya yang berdoanya yang mampus. Ya Allah hinakan mereka, biasanya yang berdoanya yang hina. Dan ini sudah terbukti. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dan syarat yang paling utama harus diketahui oleh kita semua dalam berdoa adalah kita harus suci, harus bersih. Bersih hatinya, bersih pemikirannya, bersih lisannya, bersih perbuatannya. Tidak hanya bersih badannya, tetapi juga harus bersih batinnya. Orang yang tukang menghujat gak mungkin doanya dikabul. Orang yang tukang korup gak mungkin doanya dikabul. Orang yang terus mencaci maki pemerintah hampir setiap menitnya, tidak akan mungkin doanya dikabul. Kenapa? Karena Allah melaknat orang-orang yang seperti itu. Gak mungkin. Allah itu maha baik, nggak mungkin mengabulkan orang-orang jahat. Wallahi a'lam bi'a'daikum, Allah sangat mengetahui musuh-musuhmu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira, cukup Allah yang jadi penolongmu dan cukup Allah yang jadi pelindungmu. Hanya Allah, hanya orang yang dekat dengan Allah yang pasti segala sesuatunya dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang dekat dengan Allah? Adalah orang-orang yang bersih hatinya, bersih pemikirannya, bersih lisannya, dan bersih perbuatannya. Dengan kata lain, orang yang bisa membuat orang lain tersenyum dan bisa membuat dirinya tersenyum, sehingga Tuhan pun tersenyum kepadanya ketika mati tiba. Oke, segitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.